Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Anda pernah nggak sih kepikiran, apa otak pria dan wanita itu beneran beda cara kerjanya? Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas jawabannya langsung dari jejak evolusi kita. Kita mulai dari stereotip yang paling umum ya. Pernah kan lihat teman atau pasangan Anda yang perempuan muter-muterin peta sampai bingung? Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Terus kebalikannya nih, fenomena para pria yang kayaknya nggak bisa nemuin kaos kaki atau selai di kulkas, padahal barangnya itu ada persis di depan mata mereka. Ini semua bukan sekedar bercandaan loh, ada penjelasan ilmiahnya. Eits, tapi sebelum kita sampai ke jawaban aslinya, kita perlu bongkar dulu satu mitos paling besar yang mungkin paling sering kita dengar soal perbedaan otak pria dan wanita. Pasti udah nggak asing lagi kan? Katanya pria itu makhluk logis yang pakai akal, sementara wanita itu lebih pakai perasaan, lebih emosional. Kedengarannya, ya masuk akal kan? Well, ternyata anggapan itu salah besar. Faktanya, 99,9% tindakan kita, baik pria maupun wanita, itu didorong sama yang namanya emosi. Kita semua ini makhluk emosional. Yang beda itu bukan seberapa emosional kita, tapi gimana cara kita mengekspresikannya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat kita bedain dua hal ini. Jenis kelamin itu soal biologi, laki-laki atau perempuan. Kalau gender, itu lebih ke identitas diri yang ada di spektrum maskulin dan feminin. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, kita akan fokus ke perbedaan biologis berdasarkan jenis kelamin yang udah dibentuk evolusi selama ribuan tahun. Jadi, kalau bukan soal emosi, terus apa dong jawabannya? Nah, jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi soal peta dan kaos kaki itu ternyata tersembunyi jauh di masa lalu evolusi kita sebagai manusia. Nah, ini nih yang menarik banget dari slide ini. Coba deh lihat perbandingannya. Nenek moyang kita itu hidup sebagai pemburu dan pramu selama kurang lebih 340.000 tahun. 340.000 tahun! Bandingkan sama era peradaban modern kita yang baru jalan sekitar 10.000 tahun. Waktu yang super panjang itu benar-benar membentuk otak kita secara fundamental. Selama ratusan ribu tahun itu, peran pria dan wanita itu terbagi dengan sangat jelas. Tugas pria, berburu, yang artinya mereka harus pergi jauh, menjelajah. Sementara tugas wanita, meramu di sekitar tempat tinggal, mengurus rumah atau gua, dan merawat anak-anak. Pembagian kerja yang super ketat inilah yang akhirnya membentuk perkembangan otak yang berbeda. Oke, sekarang gimana ceritanya peran-peran kuno dan perkembangan otak ini kelihatan di kehidupan modern kita sehari-hari? Anda mungkin bakal kaget betapa relevannya ini semua. Gini, supaya bisa sukses berburu, para pria zaman dulu harus ngembangin kemampuan navigasi jarak jauh yang luar biasa. Mereka harus bisa ngelacak mangsa, ngebaca cuaca, dan nginget rute di wilayah yang luas banget dan gak mereka kenal. Otak mereka itu benar-benar disetting untuk tugas spasial skala besar. Nah, sebaliknya, para wanita yang ngurusin tempat tinggal harus jadi ahli di lingkungan terdekatnya. Mereka perlu tahu letak setiap benda, setiap sumber makanan kecil di sekitar rumah, sambil terus mengawasi anak-anak. Otak mereka jadinya teroptimalkan untuk navigasi jarak pendek yang super detail. Jadi, disinilah letak kuncinya. Otak pria yang terasah untuk navigasi jarak jauh bikin mereka secara umum lebih gampang baca peta. Sementara itu, otak wanita yang terasah untuk navigasi jarak pendek bikin mereka jago banget nemuin barang yang hilang di dalam rumah. Nah, ini dia jawaban teka-teki kita di awal. Lucunya, bahkan ada istilahnya loh buat fenomena ini. Refrigerator blindness atau kebutaan kulkas. Ini istilah buat ngegambarin kecenderungan pria yang nggak bisa nemuin selai atau mentega di kulkas yang penuh sesak. Kenapa? Ya karena otak mereka nggak terbiasa dengan navigasi jarak dekat yang padat dan detail. Tentu aja, zaman udah berubah. Kita nggak lagi hidup di gua. Sekarang, ayo kita lihat apa artinya semua ini di era modern di mana peran-peran ini mulai kabur dan gimana dampaknya buat masa depan otak kita. Selama 10.000 tahun terakhir, di era peradaban, pembagian tugas yang kaku antara pria dan wanita itu mulai luntur. Sekarang, pria bisa jadi koki yang hebat dan wanita bisa jadi penjelajah dunia yang ulung. Meskipun program dari evolusi selama 340.000 tahun itu masih kuat banget dan mempengaruhi kecenderungan kita, kehidupan modern perlahan-lahan bikin perbedaan kognitif ini jadi nggak setajam dulu lagi. Batasan-batasannya semakin membaur.
Oke, jadi buat kita rangkum ya, perbedaan otak itu bukan soal rasional lawan emosional, tapi soal optimalisasi untuk tugas yang berbeda. Pria untuk navigasi jarak jauh, wanita untuk navigasi jarak pendek. Dan yang paling penting, ini semua adalah kecenderungan, bukan takdir yang mutlak. Selalu ada pengecualiannya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin ke depannya. Seiring peran kita di masyarakat yang makin menyatu, kira-kira perbedaan di otak kita yang udah dibentuk evolusi selama ini, pada akhirnya bakal hilang gak ya? Cuma waktu yang bisa jawab.